Selamat siang menjelang sore, anak-anak ibu yang dicintai saudara Indonesia. Hari ini ibu akan membacakan satu dongeng dari Amir Rahman dengan judul Popeye Linting. Yuk belajar mencintai lingkungan. Ya. Ayah Popeye punya teman namanya Paman Ringling. Hari ini ayah mengajak Popeye bersilaturahmi ke rumahnya. Rumah Paman Ringling sangat tapi halamannya luas, apalagi halaman belakang luas dan berimbun oleh pepohonan. Silahkan diminum, ucap Tante Alia, istri Paman Ringling. Popeye memperhatikan cangkir di meja. Tante, cangkirnya aneh. Paman Ringling tersenyum. Cicipi dulu teh manisnya deh. Ayah dan Popeye pun menyeruput teh manis hangat dari cangkir itu. Ini cangkir dari terturun kelapa, Popeye, jelas Paman Ringling. Paman beli dari mana? Paman membuatnya sendiri. Tante Alia ikut duduk dan menimpali. Sebulan lalu, ibunya Tante membuat sebuah kelapa dari desa. Tante mengambil daging buahnya untuk campur. Tempurungnya diambil Paman Ringling. Teman ayah yang satu ini memang kreatif, nak. Puji ayah. Selain kreatif, Paman Ringling juga sangat mencintai lingkungan. Mencintai lingkungan. Popeye belum paham. Iya, coba lihat cangkir itu. Banyak orang yang membuang tempurung kelapa begitu saja hingga jadi sampah. Paman Ringling bisa memanfaatkannya menjadi cangkir, kata ayah. Oh, Paman, Popeye boleh naik ayunan itu? Paman Ringling mengagum. Popeye pun berlari menuju ayunan sambil bersorak ria. Popeye naik ayunan. Swing! Popeye mengayun tinggi-tinggi. Ayunan itu dibuat dari ban bekas yang dicat warna-warni. Ayah, Paman Ringling dan Tante Alia pasti berbincang saat Popeye usai main ayunan. Ya, lingkungan itu apa? Popeye masih penasaran. Tempat tinggal kita, sekolah, bermain, dan bekerja. Tempat kita hidup, jelas ayah. Paman Ringling ikut menjelaskan. Ada lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan tempat kerja, dan lain-lain. Kita harus mencintai lingkungan dengan merawat dan memeliharanya. Kenapa lingkungan harus dirawat? Tanya Popeye sambil mencicipi kue ubi. Supaya hidup kita nyaman dan aman. Lihat ini. Paman Ringling menunjuk sebuah foto di surat kabar. Ini foto korban bencana banjir di tenda-tenda pengungsian, jawab Tante Alia. Banjir bisa disebabkan karena orang-orang yang buang sampah ke sungai. Sungai jadi dangkal, air sungai pun meluap saat turun hujan besar, kata ayah. Banjir juga bisa karena manusia banyak melanggar ajaran Allah, seperti banjir pada zaman Nabi Nuh. Popeye, tahu kisahnya? Tanya Paman Ringling. Popeye mengangguk sambil mengingat-ingat kisah kaum Nabi Nuh. Kata Paman Ringling, di antara cara merawat lingkungan ialah 1. Membuang sampah di tempat sampah. 2. Rajin membersihkan kamar, rumah, kamar mandi, dan lingkungan rumah. 3. Lebih baik berjalan kaki atau bersepeda daripada naik kendaraan bermotor. Tante Lia masuk ke dalam rumah, lalu kembali membawa piala. Ini piala untuk Paman Ringling dari Presiden, ucap Tante Alia. Wah, hebat! Popeye dan ayah bertepuk tangan. Bagaimana Paman bisa mendapatkan piala itu? Tanya Popeye. Alhamdulillah, Paman berhasil melakukan 3 hal di rumah dan kompleks ini.
yaitu memanfaatkan barang-barang bekas, membuat pupuk kompos, dan membuat bioponik. Popeye garu-garu kepala karena tidak mengerti cangkir dari tempurung dan ayunan dari ban bekas. Itu contoh memanfaatkan barang bekas, kata ayah. Paman Rinting mengajak Popeye ke dekat pohon mangga. Ini sumur tempat paman mengukur daun-daun busuk. Hasilnya ialah pupuk untuk tanaman, jelas Paman Rinting. Paman Rinting lalu mengajak Popeye ke halaman depan. Di dekat pagar ada pipa yang masuk ke lubang. Pipa itu tertanam di tanah. Ini bioponik untuk mencegah banjir, kata Paman Rinting. Popeye tertakut. Dia memikirkan sesuatu. Popeye lalu berlari mendekati ayah. Ya, kita buat pupuk kompos dan biopori di rumah kita yuk. Popeye tersenyum. Nanti namamu jadi Popeye Ling dong. Canda-canda alias. Popeye tertawa terbahak-bahak. Demikian cerita dari Popeye Ling. Adapun hikmahnya yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, Allah menciptakan lingkungan tempat hidup manusia. Kita harus memelihara agar hidup kita nyaman, tidak boleh merusaknya agar terhindar dari bencana. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang hari ini Ibu akan membawakan sebuah dongeng kisah 25 Nabi dan Rasul, khususnya tentang dongeng Nabi Yunus. Nabi Yunus alaihi salam merupakan keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ia berasal dari Palestina. Ia diperintahkan untuk berdakwah di Niwana, dekat Irak. Penduduk Niwana hidup berkecukupan. Sayangnya, mereka sangat bakhil. Mereka enggan memberikan bantuan kepada orang lain yang kesusahan. Penduduk Ninawa juga berbuat syirik dengan menyembah berhala-berhala serta tempat-tempat keramat. Nabi Yunus alaihi salam melaksanakan tugas dakwahnya. Ia mengajak penduduk Niwana untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah Nabi Yunus alaihissalam disambut dengan sinis oleh penduduk Ninawa. Mereka berkata, "Kamu manusia biasa seperti kami, kamu pun tidak lebih dari kami." Sebagian yang lain berkata, "Bukankah kamu hanya pendatang di negeri ini? Mengapa kamu berani-beraninya mengatur kami sebagai orang pribumi?" Nabi Yunus alaihissalam terus berdakwah. Dalam waktu 33 tahun, hanya 2 orang yang mengikuti ajarannya. Rasa putus asa menghinggapi hati Nabi Yunus alaihissalam. Ia pun bersiap-siap meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus alaihissalam berjalan menjauhi Ninawa dalam keadaan marah hingga sampai di tepi lautan. Begitu melihat sebuah kapal hendak berlayar, Nabi Yunus alaihissalam meminta izin agar diperkenankan ikut bersama mereka. Kapal itu sudah penuh dengan muatan. Sesampainya di tengah lautan, terjadilah badai yang dahsyat. Ombak datang bergulung-gulung disertai embusan angin yang kencang. Kapal yang ditumpangi Nabi Yunus alaihissalam terombang-ambing. Meskipun barang-barang telah diceburkan ke laut untuk mengurangi beban, kapal masih juga oleng. Nahkoda kapal memutuskan untuk mengurangi beban kapal lagi. Ia memerintahkan
melakukan undian untuk memilih penumpang yang akan dikeluarkan dari kapal. Dalam pengundian sebanyak 3 kali berturut-turut Nabi Yunus alaihissalam yang keluar. Mau tidak mau Nabi Yunus alaihissalam yang harus dilempar ke laut. Dengan penuh keikhlasan Nabi Yunus alaihissalam menerima keputusan itu. Biur, tubuh Nabi Yunus alaihissalam meluncur ke laut. Bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seekor ikan besar untuk menelannya. Laut yang bergemuruh mendadak tenang kembali. Kapal yang ditumpangi Nabi Yunus alaihissalam berlalu melanjutkan pelayarannya. Nabi Yunus alaihissalam masuk ke dalam perut ikan yang gelap gulita. Disitulah ia menyadari kesalahannya. Ia menyesal karena berputus asa dan meninggalkan kaumnya begitu saja. Dengan penuh kesungguhan, Nabi Yunus alaihissalam berdoa, "Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim." Itulah doa Nabi Yunus yang terdapat dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 87. Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya mengampuni Nabi Yunus alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan ikan besar itu untuk mementahkan Nabi Yunus alaihissalam ke daratan. Nabi Yunus alaihissalam terdampar di daratan dalam keadaan lemah. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menumbuhkan sebatang pohon labu di dekatnya. Nabi Yunus alaihissalam segera memakan buah itu sehingga keadaannya pulih kembali. Setelah kondisinya pulih, Nabi Yunus alaihissalam kembali ke Ninawa. Di Ninawa sepeninggal Nabi Yunus alaihissalam, tanda-tanda datangnya azab mulai terlihat. Awan hitam berarak-arak menutupi langit. Semakin hari awan itu semakin tebal. Azab ini pasti karena kesalahan kita sendiri. Azab ini datang karena kita tidak mau menyembah Tuhannya Nabi Yunus, kata para pembesar Ninawa. Kita harus mencari Nabi Yunus agar memohonkan ampun untuk kita, kata sebagian penduduk Ninawa. Penduduk Ninawa mulai mencari Nabi Yunus alaihissalam dan meninggalkan berhala untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyesali perbuatan mereka. Perlahan-lahan awan hitam yang menaungi Ninawa mulai menipis. Semakin lama awan itu hingga langit cerah seperti semula. Kebahagiaan mereka semakin bertambah ketika melihat Nabi Yunus alaihissalam telah kembali. Nabi Yunus alaihissalam bahagia melihat kaumnya bertaubat. Demikian cerita dari kisah Nabi Yunus alaihissalam. Alhamdulillah. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hajah Ratu Bonindawati SPD MSI. Saya Kepala SDN Kaliabang Tengah 1, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Kali ini saya akan memberikan testimoni tentang kegiatan talenta yang ada di Kota Bekasi. Alhamdulillah, sekolah kami sudah tahun kedua mengikuti kegiatan ini dan mudah-mudahan ini semakin meningkat untuk prestasi siswa-siswi kita. Di antaranya tahun kemarin alhamdulillah kita sudah mendapatkan juara 1 tingkat Kota Bekasi, namun belum mendapatkan tingkat provinsi. Mudah-mudahan ini mencapai sampai tingkat provinsi. Anak-anak yang mengikuti kegiatan talenta
alhamdulillah semakin baik dalam segi keilmuannya, dalam segi sosialnya maupun dalam segi lainnya gitu ya. Karena apa? Mereka saling berkolaborasi untuk belajar bagaimana membuat puisi, bagaimana membuat cerpen, bagaimana membuat pantun, bagaimana mereka bekerja sama untuk membuat diorama, dan alhamdulillah itu sangat luar biasa menurut saya. Dan ini perlu dilestarikan, artinya perlu tetap dilaksanakan dari tahun ke tahun, mengingat memang setiap tahun pasti berubah siswa-siswinya. Dan alhamdulillah tahun ini luar biasa semuanya. Terima kasih kepada Bu Haji Normani sebagai koordinator GLS Garelis Jawa Barat tingkat SDN Kaliabang Mangga 1. Artinya beliau koordinator GLS SDN Kaliabang Mangga 1 yang sudah betul-betul mengkoordinir anak-anak dan juga teman-teman, karena kita satu tim terdiri dari 9 siswa. SDN Kaliabang Tengah 1 mengikuti 2 kegiatan perorangan dan GLS. Semoga bermanfaat dan semoga membawa berkah untuk menjadi juara di tingkat Provinsi Jawa Barat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diketuai oleh Bu Haji Normani beserta anak-anak akan berkunjung ke perpustakaan daerah Kota Bekasi, dan kita sudah melayangkan surat 3 hari yang lalu. Alhamdulillah hari ini kita berangkat. Sampai ketemu di perpustakaan Kota Bekasi. Sampai jumpa. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti membaca bangsa yang maju, bangsa pembaca. Ya udah boleh. Ayo ke pustaka, ayo ayo ke pustaka, ayo mari membaca. Ya udah. Oke. Gurunya juga nulis ya. Oh iya deh. Pandai selalu membaca, pemimpin besar pasti membaca, bangsa yang maju, bangsa pembaca. Ayo ke pustaka, ayo mari membaca. 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 Ejit mau cari apa? Ayo ke pustaka, ayo mari membaca. SDN Kaliabang Mangga 1. Ayo Oke. pustaka,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hajarah Indahwati, Kepala SDN Kaliabang Malas 1, yang kali ini
saya mengikuti kegiatan lomba talenta perseorangan dan juga GLS. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang permainan congklak yang saya lakukan pada lomba talenta ini, bahwa dalam permainan congklak itu ada makna yang tersimpan dan nilai-nilai karakter juga yang diharapkan dari permainan itu. Yuk kita dengarkan penjelasannya. Permainan congklak atau dakun ini mengajarkan bahwa jika kita mempunyai rezeki, kita dapat membaginya untuk kebutuhan kita sendiri satu persatu, tidak berlebih, yang diwakilkan ketika kita meletakkan satu biji ke lubang di sebelah kanannya dan seterusnya. Dan jika rezeki kita berlebih, kita boleh menyimpannya di lumbung sebagai tabungan untuk keperluan yang mendadak. Hasil dari penelitian tentang permainan congklak ini mempunyai nilai-nilai karakter, di antaranya nilai kejujuran, komunikatif, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, kreatif, rasa ingin tahu, mandiri, dan menghargai prestasi. Oleh karena itu, permainan congklak ini biasa digunakan untuk belajar matematika. Demikian nilai-nilai yang dikandung dalam permainan congklak. Terima kasih.
Kami gerakan literasi Gareli Jawa Barat, tempat berkarya dan apresiasi gerakan literasi nasional. Kami gerakan literasi Gareli Jawa Barat,
Kami